Perkenalkan, nama saya Ilham Kartiko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan e-modul berbasis aplikasi Android pada materi perbandingan berbalik nilai dengan dosen pembimbing Dr. Helty Ligia Mampau, SPD, MSI. Perbandingan merupakan salah satu materi bilangan yang diajarkan di SD dan SMP. Mengacu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018, kompetensi siswa SD terkait materi perbandingan yakni dapat menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, dan kompetensi siswa SMP, siswa dapat menjelaskan rasio dua besaran serta dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafis, dan persamaan. Pencapaian kompetensi pada materi perbandingan merupakan dasar untuk pencapaian kompetensi selanjutnya baik di dalam matematika, pelajaran lain maupun kecakapan di dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian kompetensi mata pelajaran matematika berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 didukung oleh kesiapan siswa dalam menerima materi yang berhubungan dengan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, siswa SMP pada tahap ini siswa sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Dengan demikian, struktur materi perbandingan untuk SMP yang sudah diatur sesuai perkembangan kognitif dapat diterima dan dipahami oleh siswa. Tapi pada kenyataannya, materi perbandingan belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh siswa SMP. Beberapa penelitian menemukan, salah satunya yaitu Tiffany 2015, menemukan bahwa siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dikarenakan siswa masih kesulitan dalam membedakan keduanya. Hasil belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai yang rendah juga ditunjukkan oleh hasil-hasil ujian nasional. Ditemukan bahwa baik materi bilangan secara keseluruhan maupun materi perbandingan, Kota Salatiga memiliki daya serap paling tinggi dibandingkan kota dan kabupaten lainnya di Karisidenan Semarang, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Informasi hasil UN ini dapat dijadikan acuan tentang kesiapan belajar siswa. Era revolusi industri 4.0 mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Berbagai informasi dapat diakses dari smartphone. Hal ini menjadi peluang di dalam menciptakan media-media belajar berbasis smartphone untuk siswa. E-modul menjadi salah satu pilihan untuk desain pembelajaran berbasis digital pada perbandingan senilai dan berbalik nilai. E-modul berisi bahan ajar yang dapat dijalankan secara mandiri oleh siswa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat beberapa peneliti yang sudah menggunakan e-modul sebagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu Andika 2017 mengembangkan e-modul interaktif berbasis problem based learning yang valid praktis pada materi kubus dan balok. Hasil-hasil ini memperkuat posisi e-modul sebagai bahan ajar berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dan daya serap siswa masih belum sesuai harapan pada materi perbandingan senilai dan berbalik nilai mendorong dikembangkannya media pembelajaran berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media e-modul PSBB atau perbandingan senilai dan berbalik nilai berisi materi perbandingan yang valid, praktis, dan efektif sehingga dapat digunakan secara luas oleh siswa SMP. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan dengan model ADI, subjek penelitian yaitu dosen dan siswa kelas 7A sampai C SMP Negeri 6 Salatiga, teknik pengumpulan data yaitu tes, non-tes, dan dokumentasi, instrumen penelitian berupa lembar kevalitan, lembar kepraktisan, dan lembar keefektifan. Teknik analisis data kevalitan, praktisan, dan keefektifan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut tabel kriteria kevalitan dan kepraktisan. Berikut tabel kriteria penilaian respon siswa. Berikut tabel kriteria keefektifan media. Analisis untuk menguji keefektifan dilihat berdasarkan skor hasil lembar kerja siswa. Analisis materi perbandingan. Materi perbandingan terdiri dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Analisis karakteristik siswa. Siswa pada era revolusi industri 4.0 sangat tertarik dengan model permainan berbasis digital.
Pandemi COVID-19 telah mendorong mempercepat pemanfaatan teknologi digital di bidang pendidikan. Oleh karena itu, sangat tepat untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran yang sederhana, menarik, dan fleksibel dalam bentuk e-modul. Tahap desain. Tahap ini dimulai dengan menyusun materi dan menyusun diagram alur e-modul materi perbandingan. Diagram alur menggambarkan proses belajar siswa menggunakan e-modul. Berikut gambar diagram alur e-modul. Tahap pengembangan. Pengembangan e-modul PSBB menggunakan software CorelDRAW untuk membuat tampilan-tampilan yang kemudian diekspor ke tampilan Adobe Animate CC untuk membuat beberapa animasi sekaligus merubah ke bentuk file aplikasi Android. Berikut tampilan e-modul PSBB. Pada tahap ini juga dilakukan uji kevalitan media dan materi. Berikut hasil uji kevalitan media dan materi. Presentasi sebesar 81% yang termasuk dalam kategori valid. Uji kepraktisan media. Berikut hasil uji kepraktisan media. Presentasi sebesar 86% yang termasuk dalam kategori praktis. Berikut beberapa komentar dan saran dari validator. Tahap implementasi. Media ini diuji cobakan kepada siswa SMP Negeri 6 Salatiga kelas 7A sampai 7C. Berikut hasil uji keefektifan. Persentase sebesar 85% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Kemudian hasil respon siswa. Berikut hasil respon siswa. Persentase sebesar 77% yang termasuk dalam kategori baik. Tahap evaluasi. Berdasarkan uji kevalitan, e-modul PSBB valid dengan persentase kevalitan 81%. Rata-rata uji praktisan, media memperoleh persentase sebesar 86% yang termasuk kategori praktis. Hasil rata-rata uji keefektifan media berdasarkan tingkat ketuntasan siswa menunjukkan rata-rata persentase sebesar 85% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hasil penilaian respon siswa dengan rata-rata persentase sebesar 77% yang termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul PSBB yang dikembangkan menggunakan model pengembangan ADI adalah valid, praktis, dan efektif digunakan secara luas oleh siswa SMP. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan media pembelajaran jenis e-modul dapat dikembangkan untuk materi matematika lainnya. Penggunaan LKS perlu diadakan dan direncanakan dengan baik sehingga dapat berfungsi sebagai alat kontrol kemajuan belajar siswa sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap indikator pencapaian kompetensi oleh siswa. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih.